Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita pada sore hari ini akan mendengarkan renungan firman Tuhan Senin 27 Mei 2020 dengan satu tema, carilah perkara di atas. Kita akan buka di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kolose pasal 3 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar apakah yang dimaksud dengan perkara yang di atas. Apakah perkara yang di atas? Perkara yang di atas adalah perkara di mana dikatakan di mana Kristus ada. Di mana Kristus ada. Dan dalam Alkitab dijelaskan dalam Yohanes 14 1 sampai 3 bahwa perkara di atas adalah kerajaan Allah. Di sana dikatakan di rumah Bapakku. Dalam Yohanes 14 1 sampai 3 ada kata-kata di rumah Bapakku. Dan di sana dikatakan juga supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Kristus ada di sorga, Kristus ada di rumah Bapa, Kristus ada dalam kerajaan Allah. Itulah perkara di atas. Dalam 1 Petrus 3 ayat 21b sampai 22 juga dinyatakan demikian, oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga. Jadi perkara di atas adalah perkara-perkara surga, perkara-perkara yang bukan berbicara kebutuhan hidup yang akan menyebabkan kekhawatiran, ketakutan, keserakahan, kejahatan, ya, tetapi berbicara masalah-masalah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara masalah duniawi, berbicara masalah kebutuhan, dan biarlah hari-hari ini kita menjadi orang yang tetap waspada dan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita buka Roma 14 ayat 17. Di sana dikatakan Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah perkara yang di atas, itu perkara kerajaan Allah, yaitu soal kebenaran. Ketika kita hidup benar, apa artinya hidup benar? Hidup benar adalah percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan otoritas Tuhan, percaya Tuhan Yesus Kristus telah mati dan bangkit selama-lamanya dan hidup sampai hari ini. Tidak hanya percaya, tapi mempercayakan hidup kita. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Seperti seorang bayi yang percayakan hidupnya sepenuhnya dalam gendongan ibunya. Mempercayakan. Dan ketika kita percaya dan mempercayakan diri, maka di situ akan timbul damai sejahtera. Ada perasaan aman, perasaan nyaman. Di mana ada kebenaran, kita ingat batu Yesaya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Dan sejahtera itu akan menampilkan suasana hati dan raut wajah kita, suasana sukacita. Ini pekerjaan, bukan pekerjaan kita, manusia berdosa. Ini pekerjaan kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita, yang menuntun kita pada kebenaran-kebenaran. Roh Kudus yang membawa kita pada hidup dalam suasana berpengharapan. Tidak hanya berpengharapan, tapi Roh Kudus memimpin iman kita, kasih kita, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita buka Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma pasal 5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
jadi pengharapan. Ya, Roh Kudus memimpin kita pada pengharapan, pada iman, kasih dan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Itulah yang membuat orang bersuka cita senantiasa, karena ada jaminan di dalam kehidupannya. Saya memberikan contoh Abraham dalam Kejadian pasal 22. Ya, Abraham ketika dia harus mempersembahkan anak satu-satunya, anak yang dikasihinya, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana sikap seorang Abraham? Dia percaya pada Tuhan, dan dia mempercayakan dirinya, hidupnya kepada Tuhan. Ada kesedihan, ada takut, khawatir, mungkin ada dalam diri Abraham. Tetapi kesedihan dan ketakutan dan kekhawatiran secara manusia itu ya, lenyap atau hilang. Karena apa? Karena ada iman, ada kasih dan pengharapan. Ada iman kepada Tuhan, ada percaya. Dan dia mengasihi Tuhan. Dan dia berpengharapan bahwa Tuhan tidak akan mungkin meminta sesuatu di luar kemampuannya. Ya. Tetapi bagaimana Abraham ini orang yang taat. Iman, kasih dan pengharapannya menimbulkan ketaatan dalam hidupnya. Lalu perintah itu secara manusia sangat menyakitkan. Tapi Abraham tetap taat melakukan perintah Tuhan. Dan hasilnya apa? Abraham dimuliakan oleh Tuhan. Sama seperti Kristus yang dimuliakan oleh Tuhan. Setelah dia mengalami kematian, dia dibangkitkan dan hidup selama-lamanya. Kita buka Kejadian 22. Kita melihat, perhatikan kata-kata Abraham yang luar biasa. Kejadian pasal 22 ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Perhatikan, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepada, kata iman, sesudah itu kami kembali. Dia yakin dia akan kembali kepada mereka dalam keadaan utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. Lalu ayat yang 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Kata-kata yang luar biasa dari orang yang mencari perkara di atas. Meskipun sesuatu sangat menekan, mendesak yang luar biasa kalau dibayangkan. Tetapi kata-kata imannya, aku akan kembali. Dia percaya, dia akan kembali dengan keadaan utuh bersama dengan anaknya. Dan ketika anaknya tanya, Tuhan yang menyediakan. Ada kekhawatiran, ketakutan, Tuhan menyediakan. Mari kita belajar seperti Abraham, percaya, cari berkat di atas, percaya atas kuasa atas Tuhan. Nah, mengapa firman Tuhan menghendaki kita untuk mencari perkara di atas, Bapak Ibu? Mengapa Tuhan menghendaki kita untuk mencari perkara di atas? Yang pertama, supaya kita mendapat kemerdekaan. Merdeka dari rasa takut, merdeka dari rasa hal-hal yang membuat kita khawatir. Karena hal-hal duniawi, termasuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, kalau kita berpikir, kita khawatir, itu akan membuat kita menjadi orang yang sangat-sangat khawatir. Bisa makan enggak? Apalagi di masa pandemi seperti ini. Usahanya bisa enggak? Kita bisa terpelihara enggak? Tapi kita mau belajar dari Matius 6, bisa dikatakan Tuhan menyediakan. Kalau burung dipelihara, bukan burung yang tidur, bukan burung di sangkar, tapi burung yang terbang di langit. Artinya burung yang tetap bekerja dalam aktivitasnya, yang mungkin tidak ada pengharapan. Tapi ketika dia terus apa yang bisa dia kerjakan, dia terbang. Maka Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara. Bukankah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, lebih berharga daripada burung pipit? Tuhan pasti terpelihara. Kita juga dimerdekakan dari kesombongan ketika kita diberkati Tuhan. Kita bukan orang-orang yang sombong. Kita orang yang rendah hati dan menghormati semua datang dari Tuhan. Dimerdekakan supaya kita tidak khawatir, tidak takut. Tuhan menyediakan. Cari dulu kerajaannya dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Kekhawatiran, percaya. Yang kedua, mengapa Tuhan menghendaki kita mencari perkara di atas? Yaitu supaya kita mendapat kemuliaan. Supaya kita dimuliakan, tadi dalam Kolose dijelaskan. Supaya kita dimuliakan, mendapatkan kemuliaan. Yaitu kita mendapat bagian bersama-sama dengan Kristus. Kalau Kristus pernah mengalami kematian, kita pun juga mungkin akan mengalami suasana kematian.
Yaitu ketika Tuhan mengizinkan kita di masa yang lembah, ketika Tuhan mengizinkan kita dalam situasi yang tidak menyenangkan seperti Abraham, ya, tapi kita taat, tunduk, ya, kita melakukan kebenaran, kita tidak mengikuti kehendak pribadi kita secara daging sakit, tapi kita mengikuti kehendak Tuhan dalam ketaatan, ya, seperti Abraham, maka ada masanya Tuhan akan memuliakan sama dengan Kristus. Ketika dia mati dalam ketaatan, dia dibangkitkan dan dimuliakan, ya, ada masanya saudara dan saya akan dibangkitkan, mendapat kemuliaan ketika kita mencari perkara di atas. Ya, di saat-saat ini mungkin kita harus sejenak puasa, sejenak kita harus berdiam diri, sejenak harus Tuhan tolong saya dalam kesendirian kita. Percayalah ada masanya Tuhan akan mengangkat dan memuliakan kita. Cari perkara di atas supaya kita nggak sakit, tapi kita tetap sehat. Tidak hanya hati, tapi hati dan tubuh kita sehat semuanya. Karena dari sumbernya hati ini yang bersumber hanya kepada Tuhan, kerajaan surga sumber kita, Tuhan Yesus firman sumber kita. Dalam 1 Timotius 2 ayat 11 ayat terakhir, 1 Timotius 2 ayat 11, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Kalau hari ini mungkin sejenak kita berdiam diri, menahan segala sesuatu, ada masanya Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menghidupkan kita. Sama dengan 1 Petrus pasal 5 ayat yang keberapa dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka pada masanya dia akan meninggikan kita. Amin. Inilah firman Tuhan, carilah perkara di atas. Itulah perkara-perkara Tuhan, perkara kebenaran, damai sejahtera, sukacita, perkara-perkara buat kita tidak takut dan khawatir, tapi kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita dan punya otoritas atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang semakin meyakinkan kehidupan kami di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang mungkin akan semakin sulit, tetapi kami tak percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, bahwa ketika kami ada di dalam tangan Tuhan, maka jaminan kehidupan, pemeliharaan, pembelaan terus akan nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di hati kami, supaya kami tetap percaya, mempercayakan diri, dan kami mengalami damai sejahtera dan sukacita, karena kuasa Roh Kudus-Mu berkenan memimpin kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus bersyukur hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.